Salam, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan juga sesuai dengan perkataan Yesus bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca dan merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita bahwa keselamatan hanya dari Kristus. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita keselamatan hanya dari Kristus. Kalau keselamatan hanya dari Kristus, artinya bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain untuk saudara dan saya bisa memperoleh keselamatan, untuk saudara dan saya bisa memperoleh kerajaan sorga, untuk saudara dan saya bisa masuk sorga tanpa melalui Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya dari Kristus, artinya bahwa saudara dan saya hanya bisa mengalami, saudara dan saya bisa memperoleh keselamatan itu hanya dari Kristus saja. Tanpa Kristus, saudara dan saya tidak akan mungkin mengalami keselamatan itu. Makanya dalam ayat 12 tegas sekali, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada di dalam agama apapun juga. Keselamatan tidak ada dengan cara apapun juga, tetapi hanya di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya dari Kristus keselamatan, dan selain dari Kristus maka tidak ada keselamatan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa keselamatan hanya dari Kristus? Apa dasarnya, apa alasannya, apa yang menjadi argumentasi kenapa keselamatan hanya dari Kristus? Setidaknya ada dua alasan kenapa keselamatan hanya dari Kristus. Alasan yang pertama adalah karena siapa Kristus. Siapa Dia? Jelas Kristus adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam konteks ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan pada mahkamah agama, oleh karena mereka mengajarkan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, dan juga oleh karena peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan, mereka memberi kesaksian dalam pengadilan bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kenapa oleh Yesus? Karena Yesus memiliki kuasa. Kenapa Dia memiliki kuasa? Karena Dia adalah Tuhan. Jadi keselamatan hanya dari Kristus karena siapa Dia? Siapa Kristus? Kristus adalah Tuhan yang memberi kuasa kepada dua rasulnya Petrus dan Yohanes, dan akhirnya menyembuhkan orang yang lumpuh pada waktu itu. Jadi keselamatan hanya dari Kristus karena siapa Kristus? Karena Kristus adalah Tuhan.
Kristus adalah Tuhan bukan berarti bahwa Kristus itu menjadi Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Sebelum dia lahir di dunia, dia sudah Tuhan. Karena kalau Kristus menjadi Tuhan, berarti ada waktu, ada saat di mana dia bukan Tuhan. Kalau seperti itu, pasti bukan Tuhan namanya. Karena yang namanya Tuhan itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tuhan itu kekal, tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah jadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan, makanya keselamatan itu hanya dari Kristus saja. Kita harus mempercayai dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita satu-satunya. Kita harus mengimani dan mempercayai bahwa Kristus adalah Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia Tuhan, maka dia sanggup memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Karena dia Tuhan, maka dia memegang kunci sorga untuk saudara dan saya bisa masuk sorga. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 dia dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus saja yang berani berkata bahwa akulah jalan. Kata jalan di situ itu dalam bentuk tunggal. Artinya bahwa hanya ada satu jalan. Untuk saudara dan saya bisa memperoleh keselamatan. Untuk saudara dan saya bisa masuk surga. Hanya ada satu jalan. Yaitu di dalam Kristus saja, karena Kristus adalah Tuhan. Alasan kedua, kenapa keselamatan hanya dari Kristus saja. Masih dalam ayatnya yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Alasan yang kedua kenapa keselamatan hanya dari Kristus, karena apa yang dia buat bagi kita. Apa yang dia perbuat bagi saudara dan saya. Dia datang ke dalam dunia, dia rela dihina, dicaci maki, diejek, diolok, difitnah, sampai puncaknya dia mati di bukit Golgota. Dan di atas bukit Golgota dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Karya penyelamatan Allah bagi manusia berdosa sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Pengadilan Allah bagi kita manusia yang notabene-nya terdakwa di mata Tuhan karena kita pernah melanggar hukum Tuhan, sudah dibereskan oleh Kristus di bukit Golgota. Sehingga saudara dan saya ketika percaya, beriman kepada dia, maka saudara dan saya mengalami atau memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan hanya dari Kristus karena apa yang Kristus buat bagi kita. Kematiannya di bukit Golgota itu bukan salah satu solusi dosa manusia. Kematian Kristus di bukit Golgota adalah satu-satunya solusi bagi dosa manusia. Dan saudara dan saya bisa mengalami penebusan dosa. Saudara dan saya bisa mengalami pengampunan dosa. Itu hanya oleh karya Kristus di bukit Golgota. Karena itu keselamatan hanya dari Kristus saja. Keselamatan tidak ada pada agama-agama apapun juga. Apapun agamanya, agama Kristen pun tidak menjamin saudara dan saya memperoleh keselamatan. Yang menjamin dan menggaransi saudara memperoleh keselamatan itu hanya di dalam Kristus saja. Karena Kristuslah yang sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Perbuatan baik kita, amal kita, kesalehan hidup kita, ketaatan kita pun bukan menjadi jaminan dan garansi untuk saudara dan saya memperoleh keselamatan. Keselamatan itu hanya sola fide, hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Dan bukti bahwa kita orang beriman, kita harus taat, kita harus hidup saleh, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi ketaatan bukan syarat kita memperoleh keselamatan, tapi ketaatan adalah buah, akibat dari saudara dan saya memperoleh keselamatan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami bahwa keselamatan hanya dari Kristus saja. Karena siapa Kristus? Karena apa yang Kristus perbuat bagi kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat umur panjang, berkat kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada mereka.
Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.